Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 16 hingga 44. Diceritakan bahwa Nabi Sulaiman berhasil menaklukkan penguasa negeri Saba, yaitu Ratu Balqis. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau telah mewarisi kenabian, ilmu, dan kerajaan ayahnya. Allah memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Sulaiman, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 17. Dan dikumpulkan untuk Sulaiman bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Allah mengaruniai Nabi Sulaiman sebuah kerajaan spesial, di mana angin, hewan, dan jin semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman, dan tidak ada kerajaan baik sebelum maupun sesudah Nabi Sulaiman yang memiliki kerajaan seperti ini. Suatu ketika Nabi Sulaiman dan bala tentaranya mengadakan perjalanan, hingga tibalah mereka di suatu lembah semut. Berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Nabi Sulaiman tersenyum lalu menghentikan langkahnya karena mendengar perkataan semut itu. Dan Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, anugerahilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahi kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Kemudian Nabi Sulaiman memeriksa bala tentaranya dari golongan burung. Lalu beliau tidak melihat burung hudhud. Nabi Sulaiman berkata, Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Pasti akan aku hukum dia dengan hukuman yang berat atau aku sembelih, kecuali jika ia datang dengan alasan yang jelas. Maka tidak lama kemudian datanglah hudhud. Lalu ia berkata, Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba membawa suatu berita yang meyakinkan. Nabi Sulaiman berkata, Berita apa itu, wahai hudhud? Kemudian hudhud menjawab, Sungguh aku melihat seorang ratu pemimpin negeri Saba dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Namun, dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, Akan kami lihat apakah perkataanmu benar atau kamu termasuk yang berdusta. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikan apa yang mereka bicarakan. Burung hudhud terbang ke negeri Saba dengan membawa surat Nabi Sulaiman. Setelah tiba di negeri Saba, burung hudhud segera masuk ke dalam kerajaan Ratu Balqis. Hudhud menjatuhkan surat Nabi Sulaiman di depan singgasana Ratu Balqis. Lalu hudhud segera bersembunyi. Ratu Balqis segera mengambil surat yang jatuh tepat di depannya dan segera membacanya. Setelah selesai membaca surat Nabi Sulaiman, Ratu Balqis segera mengumpulkan para pembesarnya. Ratu Balqis berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu datang dari Sulaiman yang isinya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, janganlah kamu berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Kemudian para pembesar itu menjawab, Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang, tetapi keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan. Lalu Ratu Balqis berkata, Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina,
dan demikian yang akan mereka perbuat. Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Berangkatlah utusan Ratu Balqis ke Palestina dengan membawa berbagai hadiah yang mahal-mahal. Maka ketika para utusan itu datang kepada Nabi Sulaiman berkata, Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Nabi Sulaiman hanya ingin kedatangan Ratu Balqis agar pemimpin negeri Saba itu meninggalkan penyembahan kepada matahari dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Ratu Balqis menuruti keinginan Nabi Sulaiman, maka kerajaan Saba akan selamat. Tapi jika membangkang, maka beliau akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang tidak mampu dilawan oleh Ratu Balqis. Para utusan itu segera kembali ke negeri Saba dan melaporkan kepada Ratu Balqis segala apa yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman. Akhirnya diputuskan bahwa Ratu Balqis akan datang memenuhi perintah Nabi Sulaiman. Burung hudhud yang bertugas sebagai pengintai segera melaporkan kepada Nabi Sulaiman terkait rencana yang akan dilakukan Ratu Balqis. Sebelum Ratu Balqis datang, Nabi Sulaiman menyiapkan rencana untuk menyambut kedatangan Ratu Balqis. Beliau berkata kepada pembesarnya, Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya Ratu Balqis kepadaku sebelum mereka datang menyerahkan diri kepadaku? Ifrit dari golongan jin berkata, Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Kemudian seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, Aku akan membawa singgasana itu padamu sebelum matamu berkedip. Lakukanlah. Seketika itu juga singgasana Ratu Balqis hadir di hadapan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata, Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 40. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya dan Maha Mulia. Nabi Sulaiman berkata, Ubahlah untuknya singgasananya. Kita akan melihat apakah dia mengenali atau tidak mengenalinya lagi. Ketika Ratu Balqis datang, Nabi Sulaiman menyambut kedatangannya di depan pintu istana. Kemudian Nabi Sulaiman memperlihatkan kepadanya sebuah singgasana. Nabi Sulaiman berkata, Serupa inikah singgasanamu? Ratu Balqis menjawab, Sepertinya itu singgasanaku. dan Ratu Balqis berkata, Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 43. Dan sesungguhnya Balqis dahulu termasuk orang-orang kafir. Kemudian Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balqis masuk ke dalam istana. Masuklah ke dalam istana. Maka ketika Ratu Balqis masuk ke dalam istana, pandangannya terfokus ke lantai istana. Ia mengira itu kolam air yang besar, maka ia menyingkapkan kainnya sehingga tampaklah betis kakinya. Nabi Sulaiman segera memberitahu, Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Ratu Balqis kagum dan terpesona dengan kekuasaan yang dimiliki Nabi Sulaiman. Ia merasa malu. Ternyata kerajaan Saba tidak ada apa-apanya dibanding kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata, Sesungguhnya semua yang aku miliki adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian Ratu Balkis bersujud dan menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya berkata, Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim kepada diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Demikianlah akhir kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini yaitunya, pertama, sebagai seorang pemimpin kita harus memiliki ketegasan seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Hikmah yang kedua, kita harus bersyukur dengan semua karunia yang Allah berikan dengan cara mengingatnya. Wallahu a'lam bishawab.